Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari sering terlihat tenang, tetapi tidak selalu demikian dengan hati kita. Banyak orang bangun tidur dengan tubuh yang masih lelah, namun pikiran sudah lebih dulu berlari kemana-mana. Belum satu langkah pun kita melangkah, namun kekhawatiran sudah lebih dulu menyapa. Tentang hari ini, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Mari kita membaca Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak berkata demikian karena hidup akan selalu mudah. Ia berkata demikian karena kekhawatiran tidak pernah menjadi solusi. Kekhawatiran sering membuat kita merasa seolah-olah kita sedang berjaga. Padahal yang terjadi, kita justru kehilangan damai dan sukacita. Kita boleh bertanggung jawab, bekerja keras, dan merencanakan. Tetapi ketika hati dipenuhi kekhawatiran, kita sedang memikul beban yang bukan bagian kita. Sahabat terkasih, suatu hari ada seseorang yang terus-menerus khawatir tentang pekerjaannya. Setiap malam ia sulit tidur, takut kalau besok ada kesalahan, takut kalau masa depannya tidak aman. Ia memikirkan semuanya, apa yang akan terjadi jika gagal, bagaimana jika keadaan memburuk, bagaimana jika orang lain lebih berhasil. Namun anehnya, semua kekhawatiran itu tidak mencegah satupun masalah. Yang berubah hanyalah satu hal, ia kehilangan damai hari demi hari. Sampai suatu pagi, ia membaca firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saat itu ia sadar, kekhawatiran telah mencuri hal paling berharga, ketenangan yang Tuhan sediakan hari ini. Sahabat terkasih, mari kita membaca Matius 6 ayat 26 sampai 30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita melihat burung dan bunga, bukan untuk membandingkan hidup, tetapi untuk mengingatkan siapa yang setia memelihara. Kita sering berkata, aku harus khawatir supaya hidupku aman. Padahal kenyataannya, hidup kita aman bukan karena kita khawatir, melainkan karena Tuhan setia. Jika Tuhan memperhatikan hal-hal kecil, Ia juga tidak lalai memperhatikan hidup kita. Sahabat terkasih, kekhawatiran tidak menguasai hari esok. Ia hanya menguras hari ini. Ia membuat kita hadir secara fisik, tetapi tidak secara hati. Bekerja, tetapi tanpa damai. Berdoa, tetapi dengan pikiran yang kacau.
Tuhan Yesus tidak meminta kita memahami seluruh masa depan. Ia hanya meminta kita percaya hari ini. Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat terkasih, mencari kerajaan Allah berarti menaruh Tuhan di pusat hidup. Menyerahkan kendali yang tidak mampu kita pegang. Belajar hidup satu hari demi satu hari. Setiap hari memiliki bebannya sendiri, dan Tuhan menyediakan anugerah yang cukup untuk setiap hari. Sahabat terkasih, pagi ini Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna. Ia hanya mengundang kita untuk berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup mengendalikan semuanya, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami datang dengan hati yang sering gelisah. Ada banyak hal yang kami khawatirkan, ada masa depan yang belum kami pahami. Hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tenangkan hati kami, kuatkan iman kami, dan ajari kami hidup hari ini bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini menenangkan hati kita, dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai setiap langkah kita hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.